Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan untuk minggu ke-10, sesi ke-10 untuk mata kuliah ini. Baiklah, untuk pertemuan ini akan kita bahas mengenai regresi, yaitu dengan pendekatan curve fitting, terus yang keduanya regresi linear, ketiganya regresi eksponensial, dan untuk yang keempatnya itu adalah regresi polinomial akan kita bahas apabila memungkinkan ya, sebagai tambahan saja. Baik, kita mulai. Curve fitting. Nah, untuk kasus 1 dilihatlah gambarnya ya. Berikan data berupa kumpulan titik diskrit. Diperlukan estimasi atau perkiraan untuk mendapatkan nilai dari titik-titik yang berada di antara titik diskrit tersebut. Jadi ditarik garis lurus untuk memperkirakan titik-titiknya. Nah, untuk kasus 2 ini kumpulan titik ini sehingga mendapatkan suatu persamaan fungsi baru yang lebih sederhana. Kalau yang gambar sebelah kiri itu kan lebih melengkung, nah itu pasti rumit itu. Tapi kalau yang gambar kedua kan titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, itu lebih sederhana. Untuk regresi curve fittingnya, jika data menunjukkan sebuah derajat kesalahan atau noise, dapat dibuat kurva tunggal untuk mempresentasikan tren data tersebut. Jadi dari tadinya banyak kurva sehingga ditariklah suatu garis untuk mendekati titik-titik tersebut. Titik-titik ini kan berupa data-data ya. Terus untuk interpolasi, nah interpolasi ini dari tadinya sederhana menjadi lebih rumit, tapi lebih presisi gitu loh. Nah, beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi kan dari rumit menjadi lebih sederhana, ini kebalikannya gitu loh. Tapi dia lebih presisi untuk interpolasi ini. Regresi linear digunakan untuk menentukan fungsi linear yang paling sesuai dengan kumpulan titik data xn, yn yang diketahui. Ini banyak data, mungkin ribuan jutaan data. Fungsi-fungsi ini kan berupa y sama mx plus c. Untuk mendapatkan fungsi linear y sama dengan mx plus c, dicari nilai m dan c nya. Nah ini pendekatannya, sehingga demikian c sama dengan n sama dengan 1 per n dikurangi m, n sama 1 per n, sehingga y nya bisa diketahui ya. Nah ini contoh soalnya, contoh penyelesaian regresi linear. Soalnya adalah carilah persamaan kurva linear jika diketahui data untuk x dan y sebagai berikut. Ini ada x dan y nya. X nya 7 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yn nya diketahui 0,5, 2,5, 2,0 dan sampai 5,5 untuk xn7. Jumlah data n sama dengan 7. Nah, ini kita cari dulu nih. Sigma xn dijumlahkanlah 1 sampai 7 sehingga 28. Terus sigma yn-nya itu pun dijumlahkan, dapatlah angka 24. Sigma xn-yn adalah 1 xn1 yn 0,5 dikalikan. Jadi 1 dikali 0,5 ditambah 2 kali 2,5 ditambah 3 kali 2 dan seterusnya, sehingga didapatkanlah kalau dijumlahkan 119,5. Untuk sigma xn kuadrat ini adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sehingga menjadi 140. Dapat dihitung x nya adalah 28 per 7. 28 adalah sigma xn,
7-nya adalah N-nya sama dengan 4. Untuk Y-nya sigma YN kan 24. Kalau dibagi 7 sama dengan 3,4 sekian. Nah, sehingga dapatlah dicari rumusnya adalah untuk M 7, N-nya 7, sigma XN YN-nya 119,5, terus sigma XN-nya 28 dikali 24 sigma YN per N dikali 140-nya sigma XN kuadrat dikurangi sigma XN kuadrat 28 kuadrat, sehingga dapatlah angka 0,839 sekian. Untuk C-nya sama dengan berarti Y dikurangi MX, Y-nya 8. Y-nya adalah 3,428 sekian. Dikurangi M-nya adalah 0,8 yang tadi kita cari. Dan X-nya adalah 4. Sehingga dapatlah angka 0,0714282. Sehingga persamaan kurva linearnya menjadi Y sama dengan 0,8392857 X ditambah C 0,0714282. Jadi rumus regresi linearnya adalah Y sama dengan C X ditambah Y sama dengan M-nya adalah 0,8392857 X MX plus C, gitu ya. Tadi kan sudah kita diperlihatkan lah. Jadi Y sama dengan, ini kan kebalikannya tuh, yang atas maaf, lihat lagi coba. C sama dengan Y dikurangi MX. Untuk Y-nya berarti adalah CX MX ditambah C. Maaf. Lanjut ya. Nah, kalau kurvanya sama dengan Y 0,8392857X ditambah sekian, sehingga didapatlah tabel data hasil regresinya. Untuk mempermudah, dibuatlah algoritma regresi linear atau urutan ya, urutan untuk penentuannya. Yang pertama, tentukan N titik data yang diketahui dalam X, Y, untuk I sama dengan yang jumlah data. Hitung nilai M dan C dengan menggunakan formulasi dari regresi linear. Tampilkan fungsi linear. Yang keempat, hitung fungsi linear tersebut dalam range X dan step dx tertentu. Terus yang kelimanya, tampilkan hasil tabel XNYN dari hasil fungsi linear tersebut. Yang kedua adalah regresi eksponensial. Fungsinya adalah Y sama dengan AX pangkat AX plus B. Dapat dilogaritmakan menjadi lnY sama dengan ln dalam kurung E pangkat AX plus B, atau lnY sama dengan AX plus B. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Dibuatlah data demikian. XI-nya 1,2345, YI-nya dapat, dicarilah lnY-nya. Ln Y-nya kan 0,5 adalah 0,6931. Terus ln 1,7 0,5306. Terus carilah nilai A dan B seperti mencari nilai M dan C pada regresi linear. Ini sigma XN-nya kita cari dulu sampai 15. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Sigma ZN berarti yang tadi dicari ln-nya ditambahkan, sehingga adalah 4,93. Terus sigma XNZN-nya
adalah 1 dikali min 0,693 ditambah 2 kali 0,53 seterusnya sampai 5 dikali 2,1282, didapatlah angka 21,6425. Terus sigma xn nya sama seperti tadi, adalah 0,6931 dikuadratkan ditambah 0,5306 dikuadratkan seterusnya sampai dengan 2,182 kuadrat, sehingga dapatlah dijumlahkan menjadi 55. A nya seperti tadi rumusnya bisa dilihat, sehingga dapatlah angka 0,685. B nya adalah ini rumus yang tadi ya, sehingga menjadi hasilnya adalah min 1,069, sehingga persamaan kurva eksponensial tersebut menjadi Y sama dengan E pangkat 0,685 A nya 0,685 X dikurangi 1,069. Tadi kan rumusnya E AX plus B ya, karena ini B nya minus menjadi minus di atasnya 0,685 X min 1,069. Ini gambarnya bisa dilihat. Nah, algoritma adalah yang seperti tadi, linear tadi. Tentukan nilai N, terus ubah nilai Y menjadi Z dengan Z sama dengan ln Y, hitung nilai A dan B, tampilkan fungsi eksponensialnya, hitung fungsi eksponensial tersebut dalam range X dan step X tertentu, tampilkan hasil tabel Xn Yn. Nah, untuk regresi polinomial akan kita bahas di kemudian untuk pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.